A poor big animal. Hai guys, kembali lagi di MVT21. So di video kali ini kita akan membahas film bergenre drama psikologis berjudul The Well tahun 2022. Menceritakan tentang seorang pria yang depresi dan terus makan hanya untuk membuat dirinya merasa lebih baik, tapi tentunya malah berujung obesitas dan sakit-sakitan. Itu semua terjadi karena kesendirian dan kesepian setelah meninggalkan anak istrinya hanya untuk menjalani hubungan yang haram. Seperti apakah kisah film yang membuat Om Brendan Fraser mendapatkan nominasi aktor terbaik Oscar ini? Yuk mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Carly adalah seorang profesor bahasa Inggris yang sehari-harinya mengajar kelas menulis secara online di rumahnya. Setiap Zoom, dia tidak pernah menyalakan kameranya untuk menyembunyikan fisiknya yang sangat-sangat obesitas mencapai 272 kg dan selalu beralasan jika kamera laptopnya itu lagi rusak. Sedikit cerita tentang Carly, sebelum kondisinya menjadi sangat memprihatinkan seperti itu, dia itu berkeluarga dengan wanita bernama Mary dan dikaruniai seorang putri yaitu Ellie. Singkat cerita, di umur Ellie yang ke-8 tahun, Carly meninggalkan keluarganya begitu saja hanya demi seorang mahasiswa bernama Alan. Iya, kalian gak salah dengar, seorang bapak dengan teganya menelantarkan anak istrinya karena suka sesama jenis. Sabar, ditonton dulu guys filmnya sampai selesai, jangan terburu berasumsi, oke? Selama bertahun-tahun, Carly hanya sesekali bertemu dengan istrinya, tapi Mary terus mencegah untuk menemui anaknya. Meskipun Carly hanya sebatas ingin mengetahui kabarnya Ellie, sudah pasti sejak kepergiannya si Carly, Mary pun membesarkan Ellie sendirian sampai akhirnya 8 tahun setelahnya ketika Ellie menginjak usia 16 tahun, Alan pun bunuh diri lompat dari jembatan disebabkan rasa berdosanya atas kehidupannya selama ini, terutama karena hubungan yang sangat haram. Nah kan makanya peristiwa itu membuat Carly depresi dan di tengah-tengah kesendiriannya barulah dia benar-benar menginginkan keluarganya kembali, terutama putrinya Ellie yang tidak kunjung bertemu dengannya selama bertahun-tahun. Hari-hari yang dia lewati sendirian juga rasa bersalahnya terhadap keluarganya membuat Carly hanya bisa menghibur dirinya dengan terus makan hingga obesitas dan sakit-sakitan. Untungnya dia masih dirawat oleh teman satu-satunya yaitu Liz, adik dari Alan yang bekerja sebagai perawat dan selalu membantunya. Carly juga selalu menolak untuk pergi ke dokter dengan alasan uang tabungannya tidak akan cukup untuk membayar tagihan rumah sakit, dan inilah The Well. Di tengah kesendiriannya, salah satu kegiatan yang membuat Carly happy selain makan adalah bermain solo player sambil menonton video menyimpang. Ya tahulah kalian, ngeneslah hidupnya pokoknya. Setelah selesai, Carly pun mengeluh nyeri yang sangat parah di jantungnya. Lalu dia mengambil HP-nya untuk menelpon Liz, tapi HP-nya malah jatuh ke bawah meja dan dia tidak bisa mengambil karena saking gemuknya. Setiap di kondisi kumat seperti itu, Carly selalu ingin membaca ataupun didengarkan suatu esai yang menurutnya esai itu sangat-sangat bagus, yaitu cerita berjudul Moby Dick, agar Carly bisa mendengarkan esai tersebut sebelum dia meninggal. Akan tetapi karena nyeri jantungnya terlalu parah, Carly sama sekali tidak kuat membaca esai tersebut. Sampai akhirnya datanglah seorang misionaris Kristen atau penyebar agama Kristen dari gereja New Life bernama Thomas. Niatnya ngasih ceramah, tapi dia sangat terkejut melihat Carly yang sakit-sakitan dan berniat menelpon ambulan. Alih-alih memperbolehkannya, Carly malah melarang Thomas dan menyuruhnya membacakan esai Moby Dick yang pastinya Thomas pun bingung karena orang lagi sakit kok malah minta dibacain esai, kan aneh ya loh. Setelah dibacakan, Carly pun merasa jauh lebih baik dan meminta Thomas untuk mengambilkan HP-nya agar bisa menelpon Liz. Juga meminta Thomas menunggu di sana sebentar sebagai jaga-jaga kalau kondisi Carly semakin parah.
Untungnya tak lama kemudian Liz pun datang. Dia mengecek tekanan darah Carly yang sudah sangat-sangat tinggi, yaitu 238/134, di mana normalnya adalah 120/80 ya kan, karena terlalu gemuk. Carly yang sudah seharian tidak ke toilet pun meminta tolong Liz untuk membantunya berdiri dari sofanya. Sorry. What are you sorry about? I'm sorry. Sambil beberes sofa, Liz pun mengobrol dengan Thomas dan ternyata Liz adalah anak angkat dari seorang pendeta dari gereja New Life. Secara halus dia meminta Thomas untuk pulang karena menurutnya agama hanya akan membuat Carly semakin depresi, karena itu membuat Alan menyadari dosanya dan tewas bunuh diri. Setelah Carly keluar dari toilet, Liz pun memaksanya untuk segera ke dokter karena Carly mengalami gagal jantung kongestif atau kondisi di mana jantung kesulitan memompa darah ke seluruh tubuh secara maksimal, dan kemungkinan umur Carly kurang dari 1 minggu lagi. Meski begitu, Carly masih menolak karena tidak akan sanggup membayar biaya rumah sakit yang sangat besar dan dia juga tidak memiliki asuransi. Sambil nonton TV, Carly pun makan ayam bucket KFC dengan lahapnya. Lalu setelah Liz pulang, dia pergi tidur ke kamarnya. Nah, di sini kita diperlihatkan betapa memprihatinkannya kondisi Carly yang sudah sangat-sangat obesitas. Dia harus berjalan menggunakan bantuan tongkat 4 kaki, bahkan di atas kasurnya ada pegangan dan tongkat untuk mematikan dan menyalakan lampu, saking sulitnya dia itu bergerak. No, I'm sorry. I'm an awful person. I know. This book around trying to kill a certain whale. Di hari Selasa, Carly sempat googling seberapa parahnyakah tekanan darah 238/134 yang ternyata itu sudah masuk ke penyakit gangguan jantung kongestif stadium 3 dan artinya Carly harus segera memeriksakannya ke dokter. Setelah mandi pagi, Carly kedatangan putrinya Ellie yang sekarang sudah kelas 12 SMA dan berumur 17 tahun. Ellie mengatakan jika dia mampir ke sana karena terkena hukuman skors setelah mempermalukan teman sekelasnya di internet. Juga diperkirakan tidak akan lulus sekolah sebab nilai sikapnya yang buruk. Intinya dia itu kayak anak nakal. Carly pun berusaha tanya-tanya soal kehidupan sekolahnya, namun respon Ellie sangat-sangat jutek tentunya kepada ayahnya sendiri. Bahkan terang-terangan menyebut Carly sosok yang menjijikkan, bukan karena fisiknya tapi karena Carly rela meninggalkan keluarganya 8 tahun yang lalu hanya untuk hidup dengan muridnya Alan. You'd still be that piece of shit. Why are you? I mean, don't you have school? Got suspended this. Setelah membahas kesalahan ayahnya, Ellie pun berniat langsung pulang. Namun Carly menawarkan untuk menemaninya di rumah dan akan membayarnya. Juga mengajarkan sastra Inggris karena Carly adalah dosen di suatu universitas. Demi mendapatkan momen lebih lama bersama anaknya. To know each other. No. Mengetahui ayahnya adalah seorang pengajar dan akan memberi upah, Ellie pun memintanya untuk mengerjakan tugas-tugas esai bahasa Inggrisnya karena menurut guru BK di sekolah, Ellie masih bisa lulus jika salah satu nilai mata pelajarannya meningkat pesat. Sehingga sebagai guru sekaligus ayahnya, Carly tidak mau mengerjakan tugas begitu saja. Dia ingin mengajarkan ilmunya ke Ellie agar bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan anaknya. Carly juga akan memberikan seluruh uang di rekening banknya, yaitu sekitar 120.000, namun dengan syarat Ellie harus merahasiakan uang itu dari ibunya Mary. Tapi Ellie yang sudah emosi dengan kelakuan ayahnya pun langsung beranjak pulang, dan sebelum itu dengan brengkesnya dia memaksa secara kasar kepada ayahnya yang kakinya sudah tidak kuat menahan berat badannya untuk berdiri dan berjalan menuju Ellie tanpa memakai tongkat. Sungguh kelakuan seorang anak yang sangat durhiki, ya kan guys? I'm a teacher. I want to make sure you're getting something out of this. Yeah, I'm fine. Setelah menerima pesanan pizzanya dari Kang Gojek, tak lama kemudian Liz datang seperti biasa untuk mengecek kesehatan Carly. Liz pun langsung marah-marah begitu melihat kertas ujian milik Ellie di sana karena menurutnya kedatangan anak itu hanya membuat Carly semakin terpuruk dan semakin sakit. Carly pun menjelaskan jika dia ingin memperbaiki hubungan dengan anaknya. Selain itu, Carly juga menunjukkan postingan di Facebook Ellie yang kurang pantas seperti memasang gambar anjing mati dan menurutnya Ellie tidak memiliki teman.
Mendengar itu, Liz pun hanya menganggap Ellie seperti anak remaja lainnya yang baru menginjak masa puber dan memang sering memberontak. Sambil memberikannya seonggok hotdog, Liz juga meminta Carly untuk melarang Ellie bertemu lagi demi kesehatan mentalnya. Akan tetapi ketika Carly mulai mengunyah hotdog, dia pun tersedak dan Liz yang panik langsung membantu Carly. Keesokannya di hari Rabu selesai mengajar online, Carly pun teringat dengan Alan. Dia pun akan memasuki kamarnya dengan mengambil kunci yang disimpan di atas pintu kamar Alan. Yang sayangnya jatuh ke bawah. Susah banget guys, ngambil kunci aja susah banget lah pokoknya. Dibiarinlah itu kunci di bawah meja. Akhirnya tak lama kemudian Ellie datang dan Carly pun mulai membahas tugas-tugasnya yang menurutnya benar-benar bagus karena Ellie mengupas suatu puisi di sisi yang berbeda dari kebanyakan orang. Namun respon Ellie tetap sangat-sangat busuk sama seperti sebelumnya. Mereka pun lanjut ngobrol ngalor ngidul dan Ellie baru mengetahui jika Carly bisa segemuk itu karena disebabkan oleh depresi setelah Alan tewas bunuh diri. Setelah itu Carly meminta anaknya untuk menulis sebuah esai bebas tentang apapun yang ada di pikirannya sekarang. Sementara itu dia akan pergi ke toilet sebentar. Alih-alih ke toilet untuk beser, terdengar suara Carly yang menangis sambil menyalakan keran agar suara tangisnya tidak terdengar keluar. Namun Ellie masih bisa mendengarnya dan sudah pasti Carly menangis karena kata-kata yang begitu kasar yang diucapkan oleh Ellie. Tak lama kemudian Thomas pun datang dan Ellie mempersilakannya masuk. Ellie pun meminta Thomas untuk datang lagi esok hari dan sempat memotret Thomas juga Carly lalu berpamitan pulang. Setelah itu sebagai seorang misionaris, Thomas pun mulai berceramah tentang agama Kristen dan Carly menolak ceramah tersebut dengan halus karena memang dia itu tidak percaya Tuhan. Lalu Carly meminta tolong ke Thomas untuk mengambilkan kunci kamar Alan yang tadi jatuh sekalian membuka pintunya. Tak lama setelah itu Liz pun datang dengan membawa kursi roda untuk Carly agar dia bisa bergerak lebih bebas di rumahnya tanpa bantuan tongkat. Karena dia melihat Thomas yang kembali ke sana, Liz pun mengajaknya ngobrol empat mata ke teras dan menjelaskan dengan gamblangnya tentang kondisi Carly yang depresi setelah Alan tewas bunuh diri lompat dari jembatan. Alan sendiri adalah kakak dari Liz yang juga seorang pendeta dari New Life. Dia pun dikucilkan oleh gereja karena berani menjalin hubungan dengan Carly, bahkan sampai berujung bunuh diri. Menurut Liz, Carly diperkirakan akan meninggal tidak sampai seminggu lagi karena penyakit jantungnya. Nah, di sini tuh Liz mengatakan jika Carly itu tidak butuh pertolongan agama dari Thomas dan dia salah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Akan tetapi pintu rumah ternyata lupa dikunci dan perkataan Liz barusan disaksikan oleh Carly. Situasi ini pun menjadi agak gimana gitu dan Thomas gercep pergi dari sana. Begitu pula dengan Liz yang langsung pulang setelah menyalakan TV di ruangannya Carly. He doesn't need saving. And if you Sebelum tidur, Carly sempat membaca tulisan Ellie yang mengatakan jika rumah Carly itu sangatlah menjijikkan dan Ellie juga membenci semua orang yang ada di dunia ini. And I felt saddest of all when I read. Selanjutnya di hari keempat yaitu Kamis, Ellie datang kembali dan menagih hasil tugas sekolahnya dari Carly. Karena belum di-print, Carly pun menyuruh Ellie menunggu sebentar sambil melanjutkan tugas dari Carly, yaitu menulis jujur apapun yang dipikirkannya sama kayak kemarin. Carly pun menasihati Ellie agar cukup membenci ayahnya saja dan tidak perlu sampai membenci semua orang yang dia temui. Loh, mendengar kata-kata itu, Ellie pun meledak dan meluapkan kekecewaannya. Menurutnya, Carly sendirilah yang membuat Ellie berpikiran bahwa semua orang itu sama brengkesnya. Karena Carly tega meninggalkannya yang masih berumur 8 tahun hanya untuk hubungan yang menyimpang. Ellie mengatakan jika Carly tidak bisa menjadi sosok ayah lagi baginya karena dia telah membuang Ellie bagaikan sampah selama 8 tahun lamanya. Dia merasa terpukul, kecewa, merasa bersalah mendengar perkataan putrinya. Setelah itu Ellie pun membuatkan sandwich untuk mereka berdua. Dan setelah makan, tiba-tiba Carly itu ketiduran karena sandwichnya dikasih obat tidur oleh Ellie. Saat Ellie berniat mengecek kamarnya Carly, tiba-tiba Thomas pun datang dan langsung ditarik masuk olehnya.
Di sini terlihat kelabilan seorang ABG di diri Ellie guys. Dia membuli Thomas padahal sebenarnya naksir. Pokoknya tingkah laku Ellie bener-bener menggambarkan anak yang rebel lah, karena orang tuanya gak harmonis, apalagi dia tidak mendapatkan figur ayah dari Carly. Istilah Koreanya fatherless behavior gitu loh. Itulah pokoknya. Entahlah apa namanya. Bahkan Thomas sampai dipaksa menghisap ganja olehnya. Lalu Ellie mengatakan jika menurut info dari temannya yang ikut gereja New Life, gereja tersebut tidak lagi mengirimkan seorang misionaris untuk ceramah dari rumah ke rumah seperti Thomas. Ellie pun bertanya, apa tujuan Thomas sebenarnya, kenapa dia datang ke rumah ayahnya Carly? Mendengar itu, tiba-tiba Thomas pun auto panik dan langsung bersembunyi di kamarnya Alan ini. What do you care? Because I think Ellie pun memaksa Thomas untuk jujur dan dia akhirnya menceritakan jika sebenarnya Thomas kabur dari gereja setelah cekcok dengan temannya yang tidak ingin menyebarkan agama Kristen secara door to door. Merasa tidak terima, Thomas pun kabur dengan mencolong duit gereja sebesar $2,000 lalu pergi menyebarkan agama Kristen dengan caranya sendiri, yaitu door to door. Dan Thomas juga tidak mau kembali dulu ke rumahnya karena takut ditolak oleh keluarganya atau ditangkap oleh orang-orang gereja, apalagi dia kan habis nyolong uang tuh. Saat sedang memberi pengakuan, Thomas pun sempat melihat Alkitab di kamar Alan dan tanpa sadar cerita Thomas direkam suaranya oleh Ellie. Setelah itu dia juga memfotonya. Brengkas banget nih anak ya kan. Kayaknya emang punya niatan mau cepuin si Thomas ke keluarganya agar dia ditangkap polisi deh. I ditched the pamphlets. I went door to door. I started Tak acting. lama kemudian datanglah Liz dan juga Mary. Ellie pun terkejut dan Thomas yang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka semua pun buru-buru pulang dari sana. Melihat Carly yang masih tertidur, Liz pun memberikan tabung oksigen agar cepat pulih dari efek obat tidur yang diberikan Ellie. Karena jika sakit jantung kronis seperti itu, Carly itu tidak boleh sembarangan minum obat, malah dicekokin obat tidur sama si Ellie. Di sisi lain, Mary tahu putrinya Ellie datang ke rumah ayahnya karena menginginkan uang tabungan milik Carly, yang ternyata Mary dan mantan suaminya itu memang sudah berencana memberikan uang sebesar $120.000 tersebut ke Ellie saat sudah cukup umur agar tidak digunakan untuk foya-foya. Mendengar tentang simpanan uang yang begitu banyak, Liz pun sangat kecewa karena selama ini Carly bilang dia nggak punya duit, padahal uang tersebut bisa digunakan untuk keperluan obat-obatan, asuransi kesehatan, dan banyak kegunaan lainnya. Carly pun berusaha menjelaskan jika uang tabungan itu seluruhnya akan diberikan kepada Ellie, namun Liz yang sudah kecewa karena selama ini hanya dialah yang membantu Carly, akhirnya pergi dari sana. Begitu pula dengan Mary yang mengusir Ellie karena selalu membuat masalah, apalagi setelah dia memaki-maki ayahnya di depan mata. Over here out of the kindness of your heart? Fucking die already! Enough! Karena sudah lama tidak bertemu, Carly dan Mary ngobrol ngalor ngidul, juga berdebat tentang banyak hal, mulai dari membahas Carly yang selalu berpikir positif tentang anaknya Ellie, sampai kekecewaan Mary atas kepergian Carly 8 tahun yang lalu hanya untuk menjalani hubungan haram dengan muridnya. Meskipun Carly masih sering mengirimi uang bulanan, tapi Mary juga ingin diperhatikan, sesimpel ditanyai kabarnya. Usut punya usut, Mary benar-benar menjauhkan Ellie dari Carly karena menurutnya Ellie bukan sekedar remaja nakal biasa, tapi sudah di level jahat karena dia tega mengolok-olok orang secara langsung, merusak ban mobil gurunya, bahkan mempermalukan teman-temannya di sosmed. Carly yang tidak percaya pun ditunjukkan Mary postingan Facebook Ellie terbaru, yaitu foto Carly yang tadi dia ambil dengan caption mengata-ngatai fisik ayahnya. Alih-alih menganggap putrinya berkelakuan buruk, Carly melihat dari sisi lain dan menganggap Ellie memiliki kemampuan sastra di atas rata-rata karena dia bisa menulis dengan jujur dan blak-blakan. Loh, jelas Mary emosi mengetahui pemikiran Carly yang terlalu positif karena dia sudah mumet dengan kondisi hidupnya yang telah membesarkan Ellie sendirian dan tidak memiliki sosok ayah di dekatnya. Tak lama setelah percekcokan itu, alhamdulillahnya emosi Mary pun bisa mereda, lalu dia merasa iba kepada Carly yang batuk-batuk parah dan langsung memeluknya. Carly pun merasa jika saat itu adalah pertama kalinya mereka berdua berdekatan kembali selama 9 tahun belakangan, dan mengingatkan Carly dengan situasi dahulu ketika Carly, Mary, dan juga Ellie sedang berlibur bersama ke pantai Oregon. Tangis Mary pun seketika pecah saat mengingat momen indah tersebut dan mengetahui Carly yang sudah menyerah dengan hidupnya karena sudah sekarat.
Namun dia tetap ingin memberikan yang terbaik bagi Ellie dengan memberikan seluruh uang tabungannya dan bisa menjalani hidup yang penuh kasih. Sambil berteriak dan menahan tangisnya, Mary ingin Carly tetap berusaha dan satu-satunya cara agar tetap bisa memberi perhatian ke Ellie adalah menggunakan uangnya untuk berobat ke rumah sakit. Akan tetapi, Carly sudah menyerah dengan hidupnya dan bersikukuh memberikan seluruh uang tabungannya kepada Ellie. Di satu sisi, Mary sebenarnya hanya ingin Carly memperbaiki semuanya perlahan-lahan. Namun di lain sisi, Carly sudah putus asa dengan nyawanya karena di balik depresinya, Carly menyimpan rasa malu juga rasa bersalah yang sangat mendalam kepada anak dan juga istrinya. And she's gonna be okay. Setelah peristiwa itu, Carly pun semakin merasa hidupnya sangat berantakan dan ingin cepat mengakhiri semuanya. Dia mengorder pizza dan mukbang semuanya dengan sangat cepat, mengalahkan Tan Boy Kun, mengirimkan pesan dengan kata-kata kasar kepada mahasiswanya di kelas dan menyuruh mereka menulis tentang sesuatu dengan jujur. Lalu Carly pun lanjut makan semua sisa-sisa makanan di rumahnya secara rakus dan brutal. Saking banyaknya makanan yang dia telan, Carly pun muntah dan menangisi keadaannya. Tak lama kemudian Thomas kembali datang lalu menceritakan bahwa dirinya bukanlah misionaris yang dikirim oleh gereja New Life, melainkan dia sedang kabur dari orang-orang di lingkungan gerejanya karena suatu kasus, dan tujuan dia datang ke rumah Carly untuk memperkenalkan agama Kristen sesuai caranya. Thomas juga menjelaskan jika Ellie mengirim rekaman pengakuan serta foto Thomas ke pihak gereja dan keluarganya, namun ternyata mereka semua tidak ada yang marah dan pintu gereja tetap terbuka bagi Thomas, yang mana kesalahan-kesalahannya seperti mencolong sudah dimaafkan. Mendengar itu, Carly pun bisa kembali tenang karena meskipun brengsek, sebenarnya Ellie masih menyimpan rasa toleransi. Lalu Thomas pun membacakan satu ayat Alkitab yang ditandai oleh mendiang Alan, di mana ayat itu menunjukkan jika Alan menyesali hubungannya dengan Carly yang menyimpang dari tuntutan agama. Namun sayang, dia membersihkan dosa-dosanya dengan cara yang salah, yaitu bunuh diri, padahal harusnya dia itu cukup bertobat dan meneruskan ibadahnya. Mendengar itu, Carly pun semakin putus asa. Dia menganggap dirinya benar-benar sangat menjijikan dan mempersilahkan Thomas untuk segera pulang ke keluarganya. Ulcers on my ass and that sack of fat on my back. Keesokan harinya di hari Jumat, setelah memeriksa tugas mahasiswanya yang menulis apapun dengan jujur, setelah sekian lama Carly pun akhirnya berani nih dia menyalakan kameranya dan menunjukkan seluruh fisiknya di Zoom. Lalu dia mengatakan jika tugas-tugas maupun kuliah yang mereka jalankan sebenarnya itu tidak terlalu berguna karena yang terpenting adalah sikap dan kata-kata jujur yang telah mereka tulis di tugas masing-masing, yang mana maksud Carly adalah seseorang yang jujur kepada dirinya sendiri dan sekelilingnya akan jauh lebih baik daripada orang yang selalu menutupi sesuatu dengan berkata dirinya baik-baik saja. Setelah itu, Carly pun melepas headsetnya lalu melempar laptopnya begitu saja hingga hancur. Tak lama kemudian, Liz yang merasa bersalah karena telah meninggalkan Carly akhirnya datang kembali dan memeriksa kondisinya. Betapa terpukulnya Liz yang melihat kondisi Carly semakin memprihatinkan. Lalu mereka berdua menangisi kematian Alan yang begitu tragis. Carly pun teringat dengan apa yang dilakukan Ellie pada Thomas, yaitu mengirimkan rekaman pengakuan Thomas tentang kesalahannya agar bisa diterima kembali di gereja dan keluarganya. Dengan memikirkan itu, Carly pun baru sadar jika orang yang terlihat jahat tidak sepenuhnya berdampak buruk dan selalu ada penyebabnya. Carly pun sangat menyesali perbuatannya karena sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, seharusnya dia bisa mendidik dan menjadi panutan yang baik bagi istri dan juga putrinya. Tak lama kemudian Ellie pun datang dan meminta ayahnya segera menelponnya karena kondisinya semakin parah. Namun Carly lebih memilih untuk ngobrol dengan putrinya karena dia tahu waktunya tidak akan lama lagi. Liz pun pamit menunggunya di lantai bawah karena Carly ingin bicara berdua saja dengan putrinya. Ternyata maksud Ellie datang ke sana karena dia sangat jengkel dengan ayahnya yang malah menggunakan tugas esai Moby Dick buatannya zaman SMP untuk diserahkan ke guru, dan itu membuatnya tidak lulus sekolah. Akan tetapi menurut Carly, esai itu benar-benar indah dan sangat menggambarkan diri Ellie seutuhnya.
Itulah mengapa setiap kali sekarat dan merasa akan meninggal dunia, dia selalu berusaha membaca isai itu ataupun meminta orang lain untuk membacakannya, karena dia tidak memiliki foto Ellie dan hanya isai tersebutlah yang membuat Carly bisa mengingat sosok putri satu-satunya. Seperti scene di awal film ketika Thomas yang baru datang diminta Carly membacakan isai Moby Dick di saat jantungnya terasa nyeri, yang ternyata itu adalah karya Ellie sendiri. Sambil menangis dan menahan sakitnya, Carly pun benar-benar meminta maaf atas segala kesalahannya kepada Ellie yang pergi meninggalkannya begitu saja hanya demi hubungan yang menyimpang. Carly pun meminta Ellie membacakan isai Moby Dick miliknya untuk yang terakhir kali. Saat Ellie membacakan isainya dengan sisa-sisa kekuatannya, Carly pun berusaha bergerak untuk berdiri. Dia berjalan melawan berat badannya juga jantungnya yang semakin melemah demi mendekati putri semata wayangnya yaitu Ellie, sampai akhirnya The author, calling himself Ishmael, is innocent. Carly pun meninggal dunia tepat di hadapan Ellie. Lalu scene pun ditutup dengan memori terindah bersama keluarganya 9 tahun yang lalu, di mana Carly, Mary dan juga Ellie sedang berlibur ke pantai di Oregon. And anyway, film pun tamat. Acting yang luar biasa dari Om Brandon ya kan guys. Jalur sang aktor Brendan Fraser mendapat standing ovation selama 6 menit di Festival Film Venesia berkat aktingnya yang sangat memukau. Sedikit cerita tentang Om Brandon ini karena cukup menarik. Pasti banyak dari kalian sudah tahu film-filmnya ya kan, seperti Franchise, The Mummy, George of the Jungle, Journey to the Center of the Earth. Tapi pada tahun 2010-an dia sempat menghilang dari jagat perfilman guys, karena ternyata Brandon pernah dilecehkan oleh petingginya Hollywood. Dan karena kasus ini sempat viral, lama-kelamaan namanya si Brandon ini pun di blacklist dari Hollywood. Tentunya lawang musuhnya petinggi Hollywood. Depresi lah akhirnya si Brandon ini ya kan, tubuhnya makin gemuk dan rambutnya menipis, padahal dulunya dia itu ganteng banget. Barulah setelah sekian lama muncul lagi dan tampil di film The Whale tahun 2022 yang bahkan membuat dirinya mendapatkan nominasi Oscar kategori aktor terbaik, tentunya karena mendalami karakter dari pengalaman pribadinya yang sangat gelap ya kan. Moralnya dari film ini sudah jelas bahwa semua agama memberikan tuntunan kehidupan pasti ada maksudnya. Yang halal berarti bagus untuk dijalankan, yang haram berarti buruk untuk dilakukan karena banyak dampak negatifnya, paham ya guys ya. Jadi itulah pentingnya beragama guys, sebagai tiang atau petunjuk kehidupan yang menghindarkan kita semua dari kemaksiatan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.